Jadi kalau Mas Rifki nanti ya, sholat Idul Fitri kok ketelat umpamanya ya, atau sholat Idul Adha kok terlambat, sudah ndak usah kemudian sholat di rumah, sholat di rumah saja sendirian. Perintah dari Allah untuk mengorbankan Nabi Ismail ini kan dalam rangka menguji keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Opak. Berjumpa kembali pada acara yang kita nanti-nantikan, yaitu obrolan pecerah Angkatan Muda Muhammadiyah Qurani. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak karunia-Nya pada kita semua, sehingga seperti saat ini kita bisa merasakan bukti karunia Allah, adanya sempat, nikmat sehat, sehingga acara ini bisa terselenggara. Kemudian salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Beliaulah tauladan kita semua, marilah ikuti sunnah-sunnah beliau sehingga kita layak mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu kepada teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini secara virtual baik di Instagram maupun di Facebook. Teman-teman nanti bisa bertanya melalui kolom komentar, teman-teman bisa menulis di kolom tersebut. Baiklah, di sini saya berdampingan dengan Ustadz Basuki Yulianto yang insya Allah akan menyampaikan kurang lebih 1 jam ke depan, Ustadz. Tema pada malam hari ini adalah mencari yang terbaik di antara yang terbaik. Konteks tema ini berkaitan dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang kita ketahui bahwasanya 10 hari pertama tersebut merupakan hari-hari yang terbaik. Nah, di sini saya mewakili teman-teman ingin mencari tahu sebenarnya amalan-amalan terbaik apa sih yang perlu kita aktualisasikan, perlu kita lakukan di hari-hari terbaik ini. Mungkin itu menjadi pertanyaan besar untuk bisa dijelaskan pada kita semua. Kami persilahkan Ustadz untuk menyampaikan tema tersebut. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Shadaqallahul adzim. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil amali sholih ahabbu ilallahi azza wa jalla min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Wa qalu walal jihad fi sabilillah. Wa qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam ya'ud bi syai'in min dzalik. Alhamdulillah, Mas Rifki, ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini masih diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam surat Ibrahim
Allah menyampaikan, kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian takkan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Mas Rifki ya. Mas Fikri. Fikri, Rifki, terus siapa lagi ya? Itu kan 11 12 kan. Hampir sama ya. Itu kalau kita mau menghitung tidak mungkin. Mas Rifki pernah menghitung nikmat Allah yang diterima oleh Allah? Nah, tidak pernah ya. Kita kehilangan satu nikmat saja, kelihatannya dunia sudah akan berakhir ya. Padahal nikmat Allah lebih banyak. Contohnya ketika kita mendapatkan musibah corona ini saja ya, itu seolah-olah kita sudah, wah dunia akan kiamat, dunia akan berakhir. Padahal nikmat Allah masih lebih banyak yang kita terima. Dan yang paling utama, wahwa nikmatul iman wal Islam. Nikmat keimanan dan nikmat keislaman. Ini nikmat yang harus paling kita syukuri. Dan yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang nabi pun setelah kenabian beliau. Ini pada malam hari ini temanya apa tadi? Mencari yang terbaik di antara yang terbaik. Mencari yang terbaik di antara yang terbaik. Itu sebetulnya di dalam surat Al-Isra sudah disebutkan ya, ayatnya ke-7. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian melakukan sesuatu yang terbaik, maka itu akan kembali kepada kalian. Itu tema dasar kita ya. Tapi kalau kaitannya kemudian kepada 10 hari di bulan Dzulhijjah atau 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, maka kita kembali kepada satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min ayyamil amali sholih ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Tidak ada amal solih yang lebih Allah cintai, lebih Allah sukai dibanding dengan amal solih yang dikerjakan pada hari-hari ini. Nah, yang dimaksud hari-hari ini kemudian Rasulullah menyampaikan, yakni ayyamul ashr, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah seolah-olah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat cinta dengan amal solih yang dikerjakan pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Nah, ini membuat para sahabat heran. Waqalu, sehingga mereka kemudian bertanya, walal jihad fi sabilillah. Ya Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah itu kalah dengan amal solih yang dikerjakan pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah? Jadi menurut kita dan juga menurut para sahabat Rasul itu, bahwa jihad di jalan Allah itu kan setinggi-tinggi amalnya. Jadi yang kita ketahui, yang kita pelajari, bahkan di dalam kitab Targhib wa Targhib kan disebutkan ya, a'lal jihad kita. Setinggi-tinggi jihad itu ada 6. Lah, yang paling tinggi itu adalah muharabatul kufar, berperang dengan orang kafir. Artinya jihad berperang itu jihad yang paling tinggi. Lah, menurut para sahabat, sehingga mereka beliau-beliau itu heran. Rasulullah menyampaikan bahwa amal solih di bulan Dzulhijjah itu yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga para sahabat bertanya, apakah jihad itu kalah dengan amal solih di bulan Dzulhijjah? Maka Rasulullah kemudian menjawab, walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi.
dan jihad di jalan Allah pun akan kalah. Kecuali, nah, ada pengecualian. Kecuali seseorang yang keluar dengan harta dan dirinya untuk berperang dan tidak kembali pulang membawa harta dan dirinya. Artinya Mas Rifki, nah, kalau berjihad di jalan Allah ya, dengan harta dan dirinya, hartanya habis di medan perang, pulang tinggal nama. Nah, pulang tinggal nama ini, gugur di medan jihad. Itu baru menyamai amal solih di bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Jadi fadilahnya, keutamaannya, pahalanya sehebat gugur di medan perang, gugur di medan jihad. Ini yang menjadi pengembangan dari in ahsantum li anfusikum. Artinya bahwa ternyata jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah ada yang kemudian menyamai atau lebih baik. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan selama bulan Dzulhijjah? Mulai tanggal 1 ya, tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau tidak salah tanggal 1 Dzulhijjah, kemarin tanggal 22 Juli. Kenapa? Karena saya memang menganjurkan itu. Menganjurkan supaya tanggal 22 Juli itu dilingkari. Nah, artinya apa? Kita sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, ketika tanggal 1 Dzulhijjah itu kita tingkatkan amal soleh kita. Lah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, berpuasa. Jadi puasa itu ada yang membolehkan ini ya Mas Rifki ya, membolehkan dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Tapi memang derajatnya membolehkan. Artinya apa? Bahwa atas dasar hadis Rasulullah min ayamil amali sholih, dari amal-amal sholih yang dikerjakan pada bulan Dzulhijjah. Lah mereka beliau-beliau yang membolehkan bahwa puasa ini adalah termasuk amal sholih. Ada memang hadis yang derajatnya tidak sahih ya. Itu diterangkan itu. Tanggal 1 Dzulhijjah berpuasa. Kenapa? Karena memperingati diampuninya Nabi Adam. Tanggal 2 diselamatkannya Nabi Musa. Tanggal 3 diangkatnya Nabi Isa. Itu tapi hadisnya kurang sahih, itu tidak sahih. Lah, tapi apakah kemudian kita tetap boleh berpuasa? Boleh saja. Kenapa? Karena mengambil keumuman hadis bahwa puasa itu adalah amal sholih. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak puasa, tidak kuat umpamanya, ya boleh kita puasa umpamanya mengerjakan sunnah puasa yang lain. Umpamanya Senin Kamis, ya enggak? Atau puasa Daud. Jadi kalau Daud itu kan yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Umpamanya tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5 ngambil hari-hari yang ganjil ya. Ini umpamanya, tidak mesti ya. Nah, tanggal 9. Kalau tanggal-tanggal ganjil berat ya hari Senin dan Kamis. Kalau Senin dan Kamis juga berat ya sudah tanggal 9 saja. Kenapa? Karena puasa yang paling utama ketika bulan Dzulhijjah ya tanggal 9. Yaitu puasa Arafah. Lah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang puasa Arafah bahwa su'ila an saumi Arafah fakana yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Jadi Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah, dan puasa Arafah itu jawab Rasulullah menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, ini besok kebetulan hari Kamis tanggal 9 Dzulhijjah. Mari kita berpuasa.
Mau puasa atau tidak besok insya, insya Allah. Ya enggak? Iya, kita berpuasa tanggal 9 besok. Kenapa? Wah, fadilahnya hebat. Menghapus 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi kalau umpamanya terpaksanya, kok kemudian puasa Arafah pun berat sekali, ya tidak puasa tidak apa-apa. Tapi kira-kira rugi atau tidak ini Mas? Rugi sekali Ustaz. Iya, rugi ya. Keutamaannya luar biasa. Iya. Oh, harusnya diampuni Insya Allah. dosanya 1 tahun dan 1 tahun yang akan datang tidak jadi diampuni ya. Dan harus menunggu 1 tahun ke depan Iya. jika ingin Nah, puasa seperti itu lagi. jadi besok kita insya Allah berpuasa. Boleh Insya saja Allah. sahur bersama, nanti buka bersama, ya enggak? Nah, setelah buka bersama kemudian takbiran bersama. Nah, itu tentang puasa Arafah. Terus yang kedua, amal solih apa yang bisa kita lakukan, kita laksanakan, yaitu bersedekah. Jadi bersedekah mulai tanggal 1 sudah kita laksanakan sedekah, membantu sesama, menolong sesama, apalagi ini sedang ada musibah apa ya, COVID-19, di mana banyak sekali teman-teman, saudara-saudara, tetangga yang mungkin juga kekurangan. Nah, maka kemudian kita banyak bersedekah. Dan sedekah yang paling utama ketika 10 hari di bulan Dzulhijjah itu adalah berkurban. Nah, berkurban itu juga sedekah. Nah, sedekah yang paling utama. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Ma min ayyamil amali sholih maaf bukan ini. Idza wajada minkum sa'atan li ayyudhhiya falam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Apabila kalian mendapatkan keluasan rizki, kelapangan rizki, kelonggaran untuk berkurban, kok tidak berkurban, Rasulullah melarang kita untuk mendekat tempat sholat. Berarti kurban itu bagi orang kaya, bagi orang mampu, itu adalah tiket masuk tempat sholat. Orang kaya yang tidak berkurban, mampu kok tidak berkurban, dia dilarang untuk mendekati tempat sholat. Ibarat orang mau nonton sepak bola tidak punya tiket. Kalau tidak punya tiket, kok tetap melaksanakan sholat, berarti dia nyerombol. Nah, iya enggak? Nyerombol, ilegal itu. Nah, maka kita besok berkurban. Kenapa? Karena kurban ini kan Masya Allah, keutamaan, fadilahnya kan sangat-sangat banyak sekali, sangat mulia. Ini yang kedua ya, yang kedua itu adalah kurban. Bersedekah dengan cara berkurban. Ini tentu saja di dalam surat Al-Kautsar ya, perintah kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi inna a'toinakal kautsar, sungguh telah aku beri kepadamu kenikmatan yang banyak. Jadi Al-Kautsar itu kalau di dalam tafsir itu kan salah duanya ya, salah duanya itu. Itu yang pertama mengatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah telaga di surga. Telaga Kautsar, nama telaga. Sungguh aku telah beri kepadamu ya Muhammad telaga yang sangat jernih, indah, mempesona di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, kenikmatan-kenikmatan. Jadi Al-Kautsar itu nikmat yang sangat banyak sekali. Kalau Mas Rifki punya uang umpamanya ya, punya uang 1.000, 2.000, sejuta, 2 juta, 1 triliun bahkan umpamanya, masih ada tulisannya, masih ada sebutannya 1 triliun,
Sudah pernah lihat uang 1 triliun belum? Belum ya. Nah, itu pun belum dikatakan banyak. Kenapa? Karena masih bisa dihitung, masih bisa ditulis. Lah sesuatu yang sudah tidak bisa dihitung, tidak bisa ditulis, itu istilahnya kausar. Inna a'toinakal kausar. Artinya banyak sekali kenikmatan. Maka tadi di mukadimah kan saya sampaikan ya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, kalian takkan mampu. Bahkan dalam ayat yang lain kan, seandainya tinta jadi seandainya lautan jadi tinta, hutan jadi pena, untuk menghitung nikmat-nikmat Allah tidak cukup. Nah, maka Allah memerintahkan kepada kita, fasholli li rabbika wanhar. Maka karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak, yang tanpa hitungan, maka Allah kemudian sholatlah kalian dan berkurbanlah. Jadi pertama sholat untuk Allah dan berkurban. Maka ini sebetulnya wujud dari ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah. Kalau kita lihat itu sebetulnya syariat agama itu kan indah ya. Urutannya pas sekali itu. Sebelum bulan Dzulhijjah itu kan bulan Dzulqa'dah. Sebelum bulan Dzulqa'dah bulan Syawal. Sebelumnya Ramadan ya enggak? Kalau urutannya kan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lah Ramadan seperti dibaca oleh para khatib, para kiai, para ustadz ketika bulan Ramadan kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi buah daripada bulan Ramadan itu adalah takwa. Lah urutannya bagaimana? Setelah kita digembleng, digodok, di kawah condro di mukanya bulan Ramadan, sehingga kita menjadi manusia yang takwa, maka kemudian takwa itu harus dibuktikan, diwujudkan. Kenapa? Karena ciri-ciri orang yang bertakwa itu salah satu yang pertama di dalam Al-Quran disebutkan ya, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin ardhuhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, di mana ketika kita mendapatkan ampunan Allah, maka Allah akan menyediakan bagi mereka surga. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu bagaimana? Ayat berikutnya. Alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra. Yang menafkahkan hartanya ketika lapang maupun ketika sempit. Ketika kaya maupun ketika miskin. Ketika lebih maupun ketika kurang. Ketika panen ataupun ketika paceklik. Nah, itu namanya orang yang bertakwa. Ya, itu saya bahas satu saja ya. Alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra. Lah, menafkahkan harta fis-sarra, orang yang sedang longgar kaya. Maka buktinya adalah dengan ibadah haji. Nah, itu kan juga takwa itu. Kenapa? Ibadah haji kan harta yang kita keluarkan kan jutaan, puluhan juta ya enggak? Paling tidak mungkin umpamanya 2 pilihnya hanya daftar. Mungkin pas berangkatnya pelunasannya itu 11 juta ya. Sekitar 30-an lah. 30 ya enggak? 35. Untuk wirawiri dan lain sebagainya ya 40 juta ya. Mas Riki sudah daftar belum? Alhamdulillah. Wah, ketahuan ini berarti ini. Haji dulu ya atau nikah dulu? Sudah nikah. Oh, sudah nikah? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, sudah nikah?
Sudah alhamdulillah. Ini tak kira orang tengah nonton video. Ya. Panitia Ah, itu. Oh, Kurang tahu panitianya. oh meneng-menengan ya berarti ya. Ya, benar. Ya, sedikit lagi ya. Jadi ketika kita takwa, uang kita puluhan juta, kita buktikan dengan haji, karena haji pun bekal utamanya takwa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zati taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kalau uang kita baru nilainya itu 5 juta ke bawah, ya enggak? Kalau haji itu kan puluhan juta. Nah, uang kita kok 5 juta ke bawah, itu pun tetap harus kita buktikan ketakwaan kita, yaitu dengan cara ibadah kurban. Yang betul itu kurban atau kurban, Mas Rifki? Apa ya? Yang betul Kurban. itu apa? Kurban. Kurban, iya. Yang betul itu kurban, bukan kurban. Nah, kalau apa bedanya itu? Jadi kalau kurban itu bahasa Arab. Dari koroba yukoribu kurbanan. Artinya apa? Mendekat. Sehingga menjadi dekat, akhirnya menjadi kerabat. Kurobat. Kerabat itu berasal dari bahasa Arab sebetulnya. Kurobah, orang-orang dekat. Jadi kita mendekat kepada Allah sehingga menjadi orang-orang dekatnya Allah. Sementara kurban itu artinya terpaksa. Nah, Bahasa Indonesia ya. bahasa Indonesia itu kurban artinya terpaksa. Contohnya begini ya, kurban kecelakaan. Kan terpaksa menjadi kurban. Tidak ada orang yang kecelakaan kok dengan rela, saya ingin kecelakaan, itu enggak ada. Lah apa hubungannya antara kurban dengan kurban? Ini yang perlu kita sampaikan ini. Berkorbanlah untuk menjadi kurban. Terpaksalah mengeluarkan uang. Karena kadang-kadang kan ada orang yang mengatakan begini, lah orang mau beramal itu jangan terpaksa. Harus ikhlas, harus tulus. Kalau terpaksa namanya tidak ikhlas. Kalau menurut saya tidak. Untuk menjadi orang ikhlas harus dipaksa. Untuk mendekatkan diri kepada Allah harus dipaksa. Untuk berjamaah di masjid harus dipaksa. Iya, itu Mas Rifki. Apalagi sedang pengantin baru ya. Nah, umpamanya kan pengantin baru waktu dingin-dingin begini, dengar dengar azan subuh, as-sholatu khairum minan naum, kalau enggak dipaksa, sholat jamaah subuh enggak akan terjadi. Tapi keterpaksaan ini jangan terus terpaksa terus. Keterpaksaan kita jadikan menjadi media untuk mendekat kepada Allah. Itu namanya berkorban dan menjadi kurban. Kurban. Yang kedua ini, jangan sampai berkorban dan menjadi kurban. Dua-duanya kurban. Sudah mengeluarkan uang, sudah nuntun kambing ke lapangan, nuntun sapi ke lapangan, tapi tidak ikhlas. Itu dia sedang menjadi kurban. Kurban apa? Kurban perasaan. Nah, iya. Jadi orang mengatakan, wah saya tahun ini kurban perasaan, itu benar. Tapi bukan berarti itu kan hanya biasanya untuk memperhalus ya. Memperhalus saya tidak kurban. Pak, tahun ini kurban apa? Aduh, saya kurban perasaan. Nah, itu berarti dia tidak kurban. Tapi ternyata orang yang sudah berkurban pun bisa dia menjadi kurban perasaan. Contohnya besok ya, ketika ke lapangan, nek wedhuse gedhi sing nuntun bapakane. Wah, ning nek wedhuse sing cilik sing kon nuntun anake. Le, Dek, tuntun ki wedhuse. Oh, itu buatan bapak. Ah, salih wedhuse cilik ya. Tapi kalau kambingnya tinggi besar, dia yang nuntut. Nah, ini dia sedang menjadi kurban perasaan. Terus nang lapangan besok, jangan sampai kita membanding-bandingkan sapi-sapi kita. Iya.
Panjenengan sapine ndi? Iki, wah monyong lah hebat. Gede, murah, lemu. Panjenengan di sapine kae, alah cilik ah. Itu ndak boleh itu. Jadi kita harus ikhlas. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekah-sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Nek ngonyong lah hebat. Alah panjenengan elek teman lah, itu sudah batal sedekahnya itu. Batal kurbannya. Nah, mungkin itu karena keterbatasan waktu. Sementara apa yang kami sampaikan, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, terima kasih. Ini sebelumnya sudah banyak pertanyaan, tapi mungkin yang di studio ada yang ingin bertanya, silahkan kami persilahkan untuk bertanya. Bertanya. Iya. Cek. Bertanya Ustadz. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya pernah mendengar begitu Ustadz, bahwa melaksanakan satu amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu melebihi pahala jihad begitu. Sedangkan jihadnya di era Rasulullah itu kan jihad dengan berperang begitu. Bahkan kalau ahli Badar itu sudah dijamin masuk surga walaupun dia berbuat seperti apa begitu. Nah, boleh minta penjelasannya Ustaz? Oh ya, terima kasih. Jadi memang jihad di zaman Rasulullah ataupun zaman-zaman setelah Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, para sahabat, bahkan sampai ke era kita, zaman kita, itu jihad yang paling tinggi itu memang muharobatul kufar. Iya, jadi berperang atau melawan musuh, dalam hal ini tentu saja dengan orang-orang kafir ya. Tapi di Indonesia itu kan kafirnya bukan kafir harbi, bukan kafir yang diperangi. Kenapa? Karena kan kita negara yang aman, sentosa, damai, adil, makmur, maka tidak ada yang diperangi. Hanya saja kita juga perlu bahwa yang namanya perang itu bukan hanya dengan pedang. Perang itu bukan hanya dengan sabung satu lawan satu ini. Kan ada istilah perang pemikiran, perang medsos, perang dingin lagi ya. Lah, artinya perang itu tetap ada, hanya memang perang dengan pedang, perang dengan hadapan satu lawan satu, fisik itu tidak ada. Sehingga kita pun tetap harus terus berjihad. Selama hidup kita harus tetap harus berjihad itu. Untuk apa? Ya tadi yang saya sampaikan bahwa peperangan itu bukan hanya dengan pedang. Seperti kita baca di medsos, media sosial, di buku kan, di surat kabar dan lain sebagainya itu kan banyak tulisan-tulisan yang memojokkan diri kita. Banyak yang kemudian menentang. Nah, itu perlu kita perangi itu. Tentu saja dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wallahu a'lam bishawab. Ada tambahan? Ada cukup? Oh, baiklah. Ini sudah ada pertanyaan yang saya terima dari ini ya, dari Instagram ya. Yang pertama Musliman bertanya, Ustadz, apakah akad nikah di awal bulan Dzulhijjah mendapatkan keutamaan? Oh ya, itu harus didoakan itu, barokallahu laka itu. Kalau sudah nikah tapi nanti iya. Apakah menikah di awal bulan Dzulhijjah mendapatkan keutamaan. Bagian dari amalan-amalan yang terbaik. Jadi amal baik, nikah itu kan kebaikan yang harus disegerakan. Ya enggak? Di dalam kaidah atau hadis Rasulullah itu ya, khairul birri ajiluhu. Sebaik-baik kebaikan itu yang disegerakan. Menurut Mas Rifki, nikah itu baik atau tidak? Baik. Oh iya, baik gitu. Maka kemudian harus disegerakan.
Intinya begini, jadi kalau kita ingin mengetahui ya bahwa itu amalan baik atau amalan buruk, itu kan sebetulnya atas dasar hadis Rasulullah. Jadi ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati rojulun imro'atahu bisyahwatin fakana alaihi ajrun. Ya Rasulullah, apakah seorang suami mendatangi istri dengan syahwat, dengan gregetan ya, itu mendapatkan pahala? Kira-kira dapat pahala enggak Mas Rifki? Dapat. Nah, iya. Orang pegangan juga katanya Masya yang iya. saya dengar dan yang saya baca. Nah, itu benar itu. Kenapa? Karena Rasulullah kemudian menjawab. Jadi pertanyaannya kan, apakah seorang suami mendatangi istri dengan syahwat itu mendapat pahala? Rasulullah jawabannya apa? Akana idza ata rajulun ila ma harramahullahu fakana alaihi wizrun. Sahabatku, bukankah ketika yang didatangi itu yang diharamkan, Allah memberikan dosa. Allah kan maha adil, ya enggak? Maka ketika yang didatangi itu halal, kebalikan dosa adalah pahala. Kalau yang diharamkan itu dosa, kalau yang dihalalkan itu pahala. Maka apapun yang halal, itu pasti berpahala. Apapun itu. Makan, minum, halal, berpahala. Mendatangi istri, halal atau haram, berpahala. Maka ketika Mas Rifki umpamanya ya, itu ingin mendatangi istri, itu niatnya, ayo kita beribadah, begitu. Ya Mas Rifki, iya. Jadi Ya. lebih utama itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Maka orang mantu itu kebanyakan bulan Dzulhijjah. Bawahnya diurut ya. Ramadan jarang mantu. Ya enggak? Ya. Kan jarang orang mantu bulan Ramadan, itu jarang meskipun ada. Kenapa? Karena sedang puasa. Puasa fisik dan puasa, wah pengantin baru kok Ramadan, ya enggak? Kurang pas. Jadi Ramadan jarang orang mantu. Lah nanti ketika mulai banyak orang mantu itu bulan Syawal. Puncaknya nanti bulan Dzulhijjah. Nah, coba perhatikan itu. Ternyata mantu juga ada musimnya ya. Oh, alam. Ya. Terima kasih Ustadz. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Kuspi dari Selomerto. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, saya masih punya tanggungan puasa Ramadan, tapi mau ikut berpuasa Arafah. Bisa apa tidak ya Ustadz? Mana yang harus diutamakan? Bisa saja, kalau jawabannya bisa atau tidak bisa. Tapi kalau dijawab keutamaan, sebetulnya yang namanya nyarutang puasa, apalagi Ramadan, itu harusnya di bulan Syawal. Jadi yang namanya nyarutang itu disegerakan, jangan ditunda-tunda. Kebanyakan dari kita apa yang kita lakukan? Biasanya nyawal dulu, ya enggak? Nyawal dulu, nyarutangnya nanti menjelang bulan Ramadan, itu kebalikan. Tapi kadang-kadang mau niat nyawal juga lupa terus. Dari mau nyawal, nyawel. Ya iya, lupa itu. Tapi harusnya begitu. Jadi segera, maka paling baik itu kan begitu 1 Syawal haram berpuasa, umpamanya punya hutang tanggal 2, 3, 4 langsung nyarutang. Kenapa? Karena ada satu daerah yang menjadi tradisi tanggal 2 sampai tanggal 7 itu puasa lagi. Tapi puasa sunnah Syawal. Harusnya kan nyarutang dulu, baru kemudian nyunah. Kenapa? Nyarutang puasa itu wajib, sunnah Syawal itu sunnah. Jadi kita awalkan yang wajib, baru kemudian dengan yang sunnah. Tapi kalau kasusnya Mbak Kuspi itu ya sudah terlanjur besok tanggal 9 Dzulhijjah ya, puasa Arafah, ya besok puasa Arafah dulu enggak apa-apa.
Nanti setelah hari tasyrik baru nyarutang. Jangan nunggu yang akan datang. Begitu. Wallahu a'lam. Selanjutnya ada pertanyaan dari Umah Pizza 12. Ustadz, lebih utama haji atau bayar hutang? Kadang berangkat haji tapi ninggal hutang, malah kadang sepele dengan hutang. Ini berkaitan Iya. dengan Dengan pembiayaan haji yang tinggi tapi juga ada hutang. Oh ya. Jadi kalau haji itu kan dasarnya ya. Ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban Allah kepada manusia adalah haji bagi mereka-mereka yang mampu. Nah, bagi mereka yang mampu ini dalam arti bahwa mampu secara finansial, mampu perjalanan, aman ketika berangkat, aman di sana dan aman ketika pulang. Itu yang disebut dengan mampu. Nah, kalau kemudian orang ini punya hutang, punya hutang, ya ini lebih baik bayar nyarutang dahulu, baru kemudian ibadah haji. Jangan sampai, minta maaf, naudzubillah, umpamanya ketika perjalanan haji atau ketika di sana haji sakit, meninggal dunia, sementara masih punya hutang. Nah, jadi ya yang kita inginkan sih sehat-sehat saja ya. Tapi ketika kemudian hutang itu adalah satu hal yang sebetulnya tidak akan terselesaikan urusannya sebelum dia nyarutang. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi untuk teman-teman yang sedang ada di studio? Oh, nunggu ya. Oh ya, ada. Ini dari Ibnu Mas'ud. Apakah amalan di siang hari dan malam hari di bulan tersebut berbeda? Sama-sama sedekah atau sama-sama zikir dilakukan malam atau siangnya, apakah berbeda keutamaannya? Oh, Jadi jadi mungkin antara karena malam ya dengan dan siang ya. ya. Pada hakikatnya memang Allah sendiri kan membedakan ya di malam-malam malam sepertiga malam yang terakhir itu. Itu kan di sulusil layalil awakhir. Di dalam sepertiga malam yang terakhir. Itu memang ada keutamaan. Kenapa sepertiga malam yang terakhir lebih utama, lebih hebat amalannya? Karena orang yang mengerjakan amalan ketika sepertiga malam terakhir, pertama, keikhlasannya terjaga. Loh, orang lain pada tidur, dia berdiri, dia bangun, wudhu, sholat tahajud. Sementara ketika siang hari, mungkin ada unsur-unsur ria supaya dilihat. Nah, tapi kalau sepertiga malam yang terakhir itu hebat. Jadi keikhlasan. Yang kedua, perjuangannya lebih berat kan. Sementara orang-orang yang lain tidur nyenyak, menahan dingin dengan selimut tebalnya, dia bangun sepertiga malam terakhir, wudhu, tahajud, zikir sampai subuh. Maka itu yang hebat itu. Keikhlasan dan perjuangan. Hanya saja kadang-kadang karena memang di dalam syariat agama itu kan baik itu puasa, sedekah, sholat, itu ada waktu-waktu yang untuk ditunjukkan dan ada yang disembunyikan. Sholat tahajud itu dianjurkan untuk disembunyikan. Kenapa sepertiga malam yang terakhir? Itu kan orang-orang sedang tidur nyenyak, bangun sendirian. Itu sepertiga malam terakhir. Lah sementara sholat Idul Fitri itu dianjurkan untuk ditunjukkan. Jadi kalau Mas Rifki nanti ya sholat Idul Fitri kok ketelat umpamanya,
atau sholat Idul Adha kok terlambat, sudah ndak usah kemudian sholat di rumah. Sholat di rumah saja sendirian. Kenapa? Karena sholat Idul Adha itu diperintahkan untuk ditunjukkan. Tapi tetap harus menjaga keikhlasannya. Menunjukkan karena memang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, itu namanya ikhlas. Loh, apa bukti kalau sholat Idul Adha harus dianjurkan ditunjukkan? Pertama, diperintahkan untuk berpakaian yang paling hebat. Ya enggak? Kita sudah macak, dandan, bajunya necis, mesti ada keinginan untuk keluarnya. Dalam tanda kutip mejeng. Nah, tapi kalau itu perintah dari Rasulullah itu. An-nalbas bi ajwada manajid. Kami berpakaian yang paling hebat. Maka besok kita pakaiannya juga harus hebat-hebat. Aja kutu-kutu, sarungnya ngepir ya enggak? Terus iya, selembrat jangan. Kalau perlu itu pakai baju yang andalan. Andalan itu mereknya biasanya Renggo ya. Garing tinggu. Iya, pokoknya kalau pakai baju itu percaya diri banget. Nah, itu diperintahkan dipakai. Sementara kalau tahajud kan manusia tidur, kita sholat. Nah, begitu. Jadi ada bedanya, siang dan malam itu memang dibedakan. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz. Selanjutnya, ini mungkin pertanyaan yang terakhir dari Imran Al-FZ. Selamat malam, Tat. Saya Imron dari Kalibeber, mau bertanya, apa sih hikmah dari larangan memotong kuku dan rambut bagi orang yang berkurban? Hikmah, Hikmahnya ya. hikmahnya apa? Kalau hikmahnya sebetulnya banyak itu. Tapi kalau asbabul wurudnya atau sebab-sebab kenapa dilarang ya. Dilarang itu karena dulu yang namanya berkurban itu tidak dengan binatang. Tapi yang namanya kurban itu dengan manusia. Iya, kurban itu dengan manusia. Dengan mengorbankan manusia, membunuh manusia. Contohnya umpamanya ketika zaman-zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu kan diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan. Tapi kemudian diganti dengan seekor kambing. Nah, ternyata perintah-perintah Allah ini disalahgunakan. Jadi zaman jahiliyah itu yang namanya kurban itu dengan manusia. Contohnya, kalau perintah dari Allah untuk mengorbankan Nabi Ismail ini kan dalam rangka menguji keikhlasannya. Tapi ketika umat jahiliyah itu ketika itu Sungai Nil setiap tahun itu harus diberi, bahasa kitanya itu apa itu? Tumbal. Nah, bahasa Jawa ini lebon. Jadi harus ada tumbalnya itu. Setiap tahun itu. Tumbalnya tidak main-main. Wanita cantik yang gadis. Jadi dimasukkan ke sana. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan bahwa Sungai Nil kalau tidak diberi pengorbanan maka akan murka yang menjaga. Maka kemudian ketika itu dirubah oleh Sayyidina Umar. Jadi kalau saya pernah mendapatkan ceritanya, ini cerita dari mulut ke mulut atau apa, wallahu alam. Cerita dari Pak Kiai ketika belajar di Mesir sana itu mengatakan beliau begini, bahwa dulu Umar bin Khattab itu merubah kebiasaan itu dengan mengatakan, wahai masyarakat Mesir, bagaimana kalau tahun ini kita tidak usah kurban dengan gadis. Mereka kemudian apa? Wah, kami takut, khawatir. Nanti jangan-jangan yang menghuni, yang menjaga Sungai Nil ini akan murka. Jangan takut, saya yang tanggung jawab. Nanti saya surati. Jadi Umar membuat surat. Surat untuk Sungai Nil. Wahai Sungai Nil, tahun ini persediaan gadis habis. Sudah dinikahi oleh para pemuda dari Mojo Tengah mana. Lah, tahun ini pakai unta. Iya, pakai unta, diganti unta sedikit demi sedikit.
Maka diceblungkan unta ke Sungai Nil. 1 tahun berlalu, tidak ada apa-apa. Umar kemudian tahun berikutnya mengatakan lagi, wahai rakyat Mesir, tahun kemarin gadis kita hentikan, kita ganti unta. Ternyata tidak murka. Bagaimana kalau tahun ini unta kita kurangi? Kita beri kepalanya saja. Jadi mungkin orang-orang yang larung kepala kerbau di mana itu? Gorokidul, mungkin tiru-tiru itu mungkin. Lah, kepala unta saja. Benar. Disurati oleh Umar itu. Wahai Sungai Nil, tahun ini unta habis untuk kurban. Mohon maaf, kamu hanya kebagian kepala. Lah, setelah diceblungkan 1 tahun tidak ada apa-apa lagi. Akhirnya Umar kemudian yang terakhir. Rakyat Mesir tahun ini tidak usah ada kurban. Kepala lebih baik dibakar, kita makan bareng-bareng. Disurati. Sungai Nil, kepala pun sekarang sudah habis. Akhirnya kemudian tidak ada sampai sekarang. Lah, kenapa kemudian ada larangan motong kuku dan motong rambut? Ini untuk menghindari seolah-olah kita mengorbankan anggota tubuh kita. Gitu. Jadi yang kita korbankan binatang kambing, sapi, atau unta. Seperti yang diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi untuk menghapus itu semua, maka kita dilarang untuk motong kuku dan rambut. Dikhawatirkan tadi saya sampaikan, jangan-jangan kita seolah-olah mengorbankan anggota tubuh kita. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz yang sudah Ustadz jawab. Mungkin ada close statement untuk bisa disampaikan. Oh iya, terima kasih Mas Rifki ya. Pada malam hari ini kita malam hari tanggal 9 ya, tanggal 9 di mana besok kita akan berpuasa. Bahwa kurban dan kurban tidak hanya berhenti ketika tanggal 10 Dzulhijjah. Tetapi kita berkurban untuk menjadi kurban itu selama hidup kita. Dan insya Allah ketika kita berkurban, kemudian mendapatkan kenikmatan, kita akan semakin nikmat dan akan menjadi kebiasaan. Sering saya mengatakan begini, anak kecil sedang nonton TV, sedang main game. Nonton TV, film yang paling favorit, Upin Ipin. Lah dia diperintahkan oleh ibunya, Dek, belikan ibu garam di toko tetangga. Bisa kita bayangkan, anak sedang asik nonton TV, nonton film favorit, atau main game, kok diperintah oleh ibunya? Pasti meskipun dia mau untuk menjalankannya sambil merengut enak. Merengut, mencucu, berengkeneng. Tapi begitu dia keluar dari rumah, di halaman rumah dia nemu uang 50.000. Kira-kira bisa dibayangkan tak? Yang tadinya merengut, mencucu, nemu duit, uang 50.000. Wah, tersenyum. Langsung seragal mencari. Ya enggak, lari, pulang, sudah berubah. Besok kalau tidak diperintah oleh ibunya, dia minta, Bu, ajeng tumbas mboten. Kenapa? Karena dia menemukan sesuatu. Maka dalam ibadah pun begitu. Awalnya terpaksa sholat jamaah. Tapi begitu sholat jamaah menemukan sesuatu. Menemukan kenikmatan. Besok enggak jamaah, dia akan ketagihan. Jadi semua ibadah itu begitu. Awalnya berat, harus kita paksa. Suatu saat menemukan sesuatu, maka kita akan menjadi nikmat melaksanakan. Gitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib. Terima kasih Ustadz Yuli atas close statementnya.
bahwasanya segala sesuatunya terkait dengan ibadah itu memang harus dipaksakan. Semoga dari paksaan itu menjadikan kita merasakan kenikmatan dalam beribadah itu. Kemudian terkait dengan materi, bahwasanya meskipun sekarang masuk tanggal 9 ya, dan artinya belum terlambat untuk melakukan amalan-amalan terbaik kita. Salah satunya besok yaitu bisa puasa Arafah dan bisa berkurban di tanggal 10-nya. Jangan sampai terlewatkan amalan-amalan terbaik itu pada hari-hari terbaik, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya terima kasih kembali pada Ustadz Yulianto sudah menemani kegiatan Angkatan Muda Muhammadiyah dalam kajian virtual yang setiap pekannya dilakukan setiap malam Kamis. Dan teman-teman jangan bosan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Insya Allah kegiatan ini nantinya akan diupload di YouTube dengan channel AMM TV Mojo Tengah. Silahkan ajak teman, sahabat, keluarga, sanak saudara untuk subscribe. Insya Allah kontennya bermanfaat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.